Hai guys, balik lagi bersama gua Valdi di channel Komunikasi. Komentar seputar dunia kreatif dan seni. Kali ini gua akan bahas tentang salah satu film yang sangat fenomenal di masanya, yaitu Jurassic Park. Film yang disutradarai oleh Steven Spielberg ini merupakan kiblat film bertemakan dinosaurus hingga saat ini. Tidak berlebihan rasanya menyebut Jurassic Park sebagai film dinosaurus terbaik sepanjang masa. Namun, kenapa sih Jurassic Park itu begitu keren dan susah diulangi kesuksesannya oleh film sejenis yang hadir setelahnya? Meskipun Jurassic World karya Colin Trevorrow lebih sukses secara komersial, namun film tersebut banyak mengadopsi elemen-elemen dari pendahulunya. Kamu bisa tonton sendiri video kemiripan Jurassic Park dan Jurassic World di link pada deskripsi. Baik, kita mulai aja. Beberapa hal yang membuat film Jurassic Park sebagai sebuah karya masterpiece. Pertama, unsur visual yang dihadirkan Spielberg di film ini bisa membuat penonton menjadi tegang meski tak harus melihat wujud dinosaurusnya secara langsung. Spielberg tidak mengumbar kemunculan dinosaurus dalam film ini. Dia cukup irit memunculkannya, sehingga pemakaian unsur dinosaurus di sini sangat efisien. Meski demikian, Spielberg tetap mampu menciptakan ketegangan dari unsur-unsur tersebut. Misalnya saja unsur visual pergerakan pepohonan ditambah sound gemuruh yang mengecoh penonton. Banyak yang menduga akan ada dinosaurus muncul. Ternyata hanya forklift yang mengangkat sebuah kandang besi. Kemunculan raptor yang ada di dalam kandang besi itu pun hanya ditampilkan sangat sedikit. Spielberg lebih memainkan staging dan acting pemain untuk memunculkan rasa seram sekaligus penasaran seberapa mengerikannya makhluk di dalam kandang besi tersebut. Hal ini bahkan masih diteruskan oleh Spielberg saat scene memberi makan raptor. Hanya unsur suara dan pergerakan tanaman yang dipakai. Elemen visual dan suara juga dimanfaatkan oleh Spielberg saat menunjukkan kemunculan T-Rex. Kemunculan T-Rex ditandai cukup dengan adanya getaran di air, memberi kesan besar dan seram bagi penonton, meski sosoknya belum muncul. Ini menjadi clue bagi kemunculan T-Rex pada scene setelahnya. Lihat juga bagaimana awal kemunculan Brachiosaurus yang digambarkan Spielberg dengan pergerakan kamera, angle, staging, dan ekspresi pemainnya. Setelah penonton ikut penasaran dengan apa yang dilihat pemain, barulah shot reverse shot ke CGI Brachiosaurus muncul. Kedua, Spielberg mampu mengkombinasikan practical effect dan CGI secara efektif. Perlu diketahui bahwa selama 127 menit durasi film, total kemunculan dinosaurus hanya 15 menit saja, terdiri dari 9 menit animatronic dan 6 menit CGI. Pemakaian kombinasi ini sangat efektif dalam menebar teror dan efek dramatis dalam film. Pemakaian animatronic di Jurassic Park memunculkan kesan realistis pada frame-frame padat seperti close-up. Ketakutan yang dirasakan pemain di layar bisa dirasakan juga oleh penonton. Bahkan animatronic di film ini bisa memberi efek emosional yang deep touching seperti saat interaksi Dr. Grant di scene Triceratops sakit atau saat memberi makan Brachiosaurus. Sementara penggunaan CGI lebih ditekankan saat frame lebar untuk menggambarkan secara utuh bentuk dan pergerakan dinosaurus. Kualitas CGI-nya pun masih tampak believable hingga kini, meski sudah dibuat 20 tahun lalu. Dengan proses rendering yang menghabiskan antara 1 hingga 6 jam per framenya sesuai perkembangan teknologi saat itu. Inilah kejeniusan Spielberg dan divisi artistik dalam merancang dinosaurus yang tampak nyata bagi penontonnya. Selain efek psikologis dan emosional yang bisa dicapai secara optimal, Spielberg juga telah mengefisiensi budget. Ketiga, keterampilan meracik suspense. Spielberg juga sukses menyusun adegan yang menghasilkan ketegangan berkelas. Bisa kita lihat di adegan T-Rex paddock, dimulai dari visual kambing yang sudah hilang dan potongan daging kambing terlempar ke kaca. Barulah Spielberg memunculkan sedikit elemen close-up kepala T-Rex dan tangan T-Rex di kawat yang kemudian ditariknya hingga lepas.
Adegan Tim dan Lex dikejar raptor. Spielberg menggunakan shot-shot padat untuk membangun ketegangan. Dimulai dari kemunculan raptor di jendela disertai semburan nafasnya, close up handle pintu dibuka, close up kaki raptor yang berkuku tajam, hingga menipu penonton dengan elemen pantulan saat Lex mencoba bersembunyi. Semuanya dibuat dengan sinematik dan artistik. Keempat, framing dan komposisi. Spielberg sanggup meramu framing dan komposisi yang bisa menggambarkan betapa indahnya Isla Nublar dan betapa mengagumkannya dinosaurus. Selain acting dan blocking, keberhasilan adegan kemunculan Brachiosaurus didukung oleh komposisi wide range yang memperlihatkan perbandingan ukuran manusia dengan sang dino berleher panjang. Ditambah penggunaan low angle yang menggambarkan betapa besar dan tingginya makhluk tersebut. Wide angle ini juga bisa dilihat dalam shot setelahnya yang memperlihatkan Brachiosaurus, Parasaurolophus, beserta danau dan environment sekitarnya. Pergerakan objek dan pergerakan kamera juga dimanfaatkan untuk menunjukkan sesuatu atau emosi tertentu. Pergerakan helikopter yang di-follow dari high angle menunjukkan keindahan Isla Nublar. Tempat turunnya helikopter pun sengaja diletakkan di dekat sebuah air terjun sehingga saat kamera follow turun, air terjun pun secara tak langsung kena sorotan. Pergerakan kamera mendatar di scene Triceratops juga membuat orang penasaran dan terkagum dengan animatronik realistisnya. Mise-en-scène dalam film ini juga menarik untuk dibahas. Selain penampakan gerbang Jurassic Park yang ikonik, Spielberg juga menciptakan komposisi mise-en-scène yang menarik, setidaknya di dua scene. Pertama, saat munculnya raptor di area meja makan yang digambarkan dari bayangan. Bayangan raptor sengaja dibuat berdampingan dengan mural raptor di dinding. Kedua, saat adegan klimaks saat Dr. Grant CS dikepung raptor dan T-Rex muncul. T-Rex melempar raptor ke arah tulang fosil spesiesnya sendiri disertai turunnya spanduk bertuliskan "When Dinosaurs Ruled the Earth". Semua elemen visual di adegan itu membuat make sense pernyataan Dr. Grant bahwa dia menolak untuk mendukung pendirian Jurassic Park. Kelima, aspek sound design juga tak bisa dilupakan dalam film ini, karena desain tata suaranya berhasil memenangkan Oscar. Pertama, desain suara dinosaurus. Misalnya saja untuk menciptakan suara T-Rex, di mana tak ada yang tahu suara aslinya, mereka pun menggabungkan suara bayi gajah, aligator atau buaya, dan auman singa, serta juga harimau. Bahkan nafas T-Rex pun diambil dari suara semburan air ikan paus. T-Rex benar-benar mereka buat sebagai beast, makhluk yang sangat buas, besar, dan bertenaga. Lantunan soundtrack khas di film ini pun dibuat dengan epik oleh John Williams. Memiliki rasa kemegahan dan nuansa yang menggambarkan akan kebesaran sesuatu. Cocok dengan kesan raksasa yang menempel pada sosok para dinosaurus. Tak heran kan kenapa Jurassic Park menjadi film terdepan dan legendaris dalam genre ini. Pendapat kamu sendiri gimana? Tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat and see you on the next video.